Pagi Pak, nama saya Mardia Story, kelas A reguler sore semester 7. Ingin menjelaskan review buku keempat yang berjudul Perpustakaan dan Masyarakat, berasal dari tugas sosiologi terapan. Yang pada bab pertama yaitu yang berjudul Perpustakaan, Masyarakat dan Sosial Tanggung Jawab. Dalam konteks ini, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan digital. Perpustakaan memiliki peran kunci dalam menjembatani kesenjangan yang signifikan yang masih ada di negara berkembang dan maju antara informasi yang dimiliki dan juga yang tidak dimiliki. Ada tantangan yang sama besarnya tentang penyediaan dan akses yang mudah tanpa batas, informasi berkualitas, dan kemampuan pengguna untuk mengevaluasi dan memanfaatkannya secara efisien dan juga efektif. Pustakawan jelas memiliki peran kunci di sini, tidak hanya sebagai perantara antara sumber daya dan juga pengguna, tetapi lebih ke sebagai fasilitator dan guru, penguat peran perpustakaan sebagai sumber daya pendidikan dan budaya yang mendasar. Selanjutnya dari bab 1 ada teknologi mendorong. TIK telah mengevaluasi cara informasi dibuat, disimpan, diakses, dan dieksploitasi di antaranya. Sekarang ada banyak orang yang tidak pernah mengenal dunia tanpa internet, seperti dibahas oleh Jenny Craven. Konsekuensinya, perpustakaan telah diubah melalui penerapan teknologi, tapi mereka juga perlu diubah lebih lanjut jika mereka ingin terus menjadi kekuatan vital. Itu kebaikan yang telah lama ada di hati mereka. Pada saat ini sepertinya sudah ada pandangan yang jelas, hanya elektronik adalah jalan ke depan, meskipun tidak ada satupun konsensus tentang bagaimana itu akan dicapai. Selanjutnya ada kesetaraan dan persamaan akses. Informasi selalu menjadi komoditas dasar, dan perpustakaan sudah ada sejak lama, telah diandalkan untuk menyediakannya. Selanjutnya nilai dan dampak. Keberadaan perpustakaan di masa depan akan sangat bergantung pada mereka, dampak positif berkelanjutan, dan sejauh mana mereka menciptakan modal sosial, budaya, dan juga ekonomi. Selanjutnya di bab kedua yang berjudul saya tidak akan mulai dari sini, penyediaan dan penggunaan perpustakaan di Inggris. Beberapa jenis pustaka lebih mudah dihitung daripada yang lain. Di Inggris Raya contohnya pada tahun 2008 sampai dengan 2009 ada 3 perpustakaan nasional, 4.517 perpustakaan umum, dan lebih dari 900 perpustakaan akademik di universitas dan perguruan tinggi yang lebih tinggi. Perpustakaan umum sampai dengan 31 Maret 2009 terdapat 218
Otoritas Perpustakaan Umum di Inggris mengoperasikan total perpustakaan yaitu 4.517 dan termasuk 553 perpustakaan seluler, setara dengan satu perpustakaan untuk setiap 13.518 orang. Perpustakaan umum semakin menyediakan lebih dari yang dapat dijelaskan oleh statistik yang tersedia dari Chartered Institute of Public Funding dan Akuntansi (CIFA). Selanjutnya ada perpustakaan akademik. Semua universitas dan akademi pendidikan bagian yang didanai publik memiliki perpustakaan dengan total lebih dari 900 titik layanan. Pada tahun 2008 sampai 2009, semuanya kecuali segelintir adalah anggota Society of College National and Universitas Perpustakaan atau SCONOR. Selanjutnya di bab 3 yang berjudul Dari Orang Mengalir ke Pengetahuan Mengalir. Dalam volume tentang perpustakaan dan masyarakat, sepertinya tepat untuk bertanya ke beberapa jumlahnya perpustakaan lebih melayani komunitas daripada institusi. People flows adalah upaya pertama untuk menilai kegunaan yang dibuat orang perpustakaan lintas sektor dan alasan dibalik penggunaan ini. Namun fokusnya adalah orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran. Contohnya itu peserta didik adalah kelompok yang signifikan. Pengguna di perpustakaan di ketiga sektor dalam survei sekitar 7 dari 10 pengguna perpustakaan di perpustakaan universitas dan perguruan tinggi, dan juga sekitar 1/6 perpustakaan mereka. Selanjutnya di bab keempat dengan judul komunikasi ilmiah dan akses ke hasil penelitian. Komunikasi ilmiah mencakup spektrum aktivitas yang luas. Secara luas di dua bidang, mempublikasikan dan menyebarkan hasil penelitian dan menyediakan akses ke materi yang diterbitkan. Kegiatan ini telah menjadi fokus banyak penelitian dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan artikel, jurnal akademik, dan juga gerakan akses terbuka ke jurnal artikel dimungkinkan oleh meningkatnya ketersediaan konten di format elektronik. Selanjutnya ada di bab kelima, akses gratis dan setara, sebuah teka-teki untuk informasi masyarakat. Kantong kemiskinan ada di negara kaya, seperti puncak kekayaan dapat dilihat bahkan di negara-negara termiskin, sedangkan akses internet telah ada pada fakta kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang di Amerika Serikat atau Eropa Barat. Untuk bagian yang lebih baik dari 10 tahun, masih ada banyak orang berjumlah jutaan di kedua sisi
di kedua sisi Atlantik Utara yang kekurangan peralatan, pengetahuan, dan dukungan untuk mencapai akses. Selanjutnya di bab ke-6 dengan judul Semakin banyak mereka berubah, semakin banyak mereka tetap sama, perpustakaan umum dan inklusi sosial. Perpustakaan tidak melayani mereka yang kurang beruntung secara efektif. Sedikit yang dilakukan menangani kebutuhan kelompok ini sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Kebanyakan usaha adalah diarahkan pada ketentuan di dalam perpustakaan. Beberapa pustakawan individu ditempatkan di materi pusat kegiatan komunitas, sementara beberapa orang menjangkau kepada orang-orang di tempat mereka tinggal atau bekerja. Selanjutnya di bab ke-7 yang berjudul memperluas akses informasi, file si kaya dan juga si miskin. Yang pertama ada sebagai Google. TIC atau Teknologi Informasi dan Komunikasi telah dibuat komunikasi lebih cepat dan semakin banyak orang menggunakan teknologi untuk memperluas koneksi global mereka. Menggunakan orang kerja kolaboratif online, alat jejaring sosial, dan juga perangkat seluler. Di bagian kedua yaitu kesenjangan digital. Banyak perhatian telah diberikan dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani masalah inklusi sosial dan memerangi apa yang sering disebut sebagai digital membagi. Mungkin akan membantu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan beberapa definisi yang diberikan untuk menjelaskan istilah ini. Mengambil dari Wikipedia sebagai titik awal, file definisi yang diberikan untuk kesenjangan digital adalah kesenjangan antara orang-orang itu dengan akses efektif ke teknologi digital dan juga informasi dan lainnya. Selanjutnya di bab ke-8 yang berjudul mengatasi ketidaksetaraan global, tantangan bagi perpustakaan. Yang pertama yaitu menghadapi perpustakaan. Perpustakaan telah lama menjadi pusat penelitian informasi dalam berbagai bentuk seperti media hingga komunitas di seluruh dunia. Perpustakaan terus memainkan peran dalam mengurangi informasi ketidaksetaraan dengan mendukung akses dari pengembangan pengetahuan dan juga menjembatani perbedaan pendidikan. Keterlibatan perpustakaan seringkali terbatas menyediakan terminal komputer untuk akses internet atau katalog. Sebagai hasilnya bukan hanya pengalaman informasi yang cukup profesional tidak digunakan, tetapi juga peran perpustakaan sebagai pusat informasi dan juga pustakawan sebagai sebagai ahli informasi, pemandu dan juga fasilitator. Selanjutnya di bagian kedua ada kebutuhan pendidikan. Agar efektif, pustakawan tidak hanya perlu mengenal sumber informasi online, tetapi juga untuk dapat mengkomunikasikan nilai ini sebagai sumber baru dan juga menyesuaikan apa yang tersedia yang spesifik. Kemudian pengguna internet berarti lebih banyak informasi berpotensi dapat diakses daripada yang sebelumnya. Selanjutnya di bab 9 itu dengan judul Bulan di Awan, Perpustakaan dan Kehidupan Sosial Informasi. Bagian pertama itu kehidupan sosial informasi.
Peran individu dan pengalaman dalam kehidupan sosial informasi baru terbit. Pernyataan ini tidak mengabaikan nilainya buku atau media lainnya, termasuk yang memungkinkan kita untuk mengetahuinya. Ini hanya menunjukkan bahwa orang mulai menggunakan, membuat, menyampaikan, dan juga serta menghargai informasi dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Agen utama dari perubahan ini adalah volume informasi yang diciptakan setiap saat yang mengamoditikan nilainya. Terima kasih, sekian untuk penjelasan buku review keempat dari tugas sosiologi terapan. Selamat pagi.